Hai, kawan-kawan semua. Apakah kamu masih tahu dengan isi dari Pancasila? Kalau kamu lupa, mari kita pelajari kembali isi beserta asal-usul terbentuknya Pancasila. Tahukah kamu? Pancasila sendiri diajukan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 dalam sebuah proposal dan disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945. Berikut merupakan bunyi dari 5 sila pada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi isi dari 5 sila pada Pancasila. Berikut kita lanjutkan dengan 5 fakta unik dari Pancasila. 5 fakta unik dari Pancasila. 1. Istilah Pancasila sendiri ternyata didapatkan Bung Karno dari hasil perenungan di bawah pohon. Pemikiran Bung Karno tentang Pancasila diawali saat ia diasingkan ke NTT, selama kurun waktu tahun 1934 hingga 1939. Menariknya, Bung Karno mengaku bahwa Pancasila merupakan hasil perenungannya di bawah pohon sukun di pulau tersebut. 2. Selain hari lahir, Pancasila juga memiliki hari kesaktian Pancasila. Terkait sejarah, mengenai 5 sila dasar yang menjadi falsafah hidup bernegara bangsa Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga menetapkan Hari Kesaktian Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. 3. Burung Garuda sebagai lambang Pancasila, tidak ada di kehidupan nyata, alias hewan mitos. Ternyata, burung Garuda yang dipilih sebagai lambang dasar negara kita bukanlah hewan sungguhan, hanya merupakan mitos. Burung Garuda dipilih menjadi lambang Pancasila karena nilai filosofisnya yang didasari pada berbagai dongeng zaman dulu. 4. Sebelum lambang Garuda, sempat ada kandidat lambang lainnya. Lambang Pancasila yang kita kenal hingga saat ini adalah hasil karya Sultan Hamid II. Namun sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II, sempat ada kandidat lambang lainnya yang didesain oleh Muhammad Yamin, yaitu lambang berwujud matahari. Namun lambang ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap bernuansa Jepang. 5. Di era Soeharto, peringatan Hari Pancasila ditiadakan bahkan sempat dilarang. Peringatan Hari Lahir Pancasila pernah menjadi polemik di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1970 hingga 1978, pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, bahkan sampai melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Kebijakan tersebut didasarkan pada penelusuran Nugroho Notosusanto yang ditulis dalam bukunya yaitu, Naskah Proklamasi Jang Otentik dan Rumusan Pancasila Jang Otentik. Nugroho sendiri adalah Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, yang menjabat pada periode 1974 hingga 1983. Bersumber dari tulisan-tulisan Muhammad Yamin, Nugroho menyoal keputusan bahwa tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Nugroho menyatakan Pancasila dirumuskan bersama oleh Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Ia lalu menyimpulkan bahwa 1 Juni bukanlah hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, tetapi Pancasila Bung Karno. Singkat cerita setelah 8 tahun pelarangan dan menuai kontroversi, tanggal 1 Juni kembali boleh diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sidang Dewan Politik dan Keamanan sekitar bulan Mei 1978 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Polkam saat itu yakni Jenderal M. Panggabean memutuskan hal tersebut. Namun Menteri Penerangan Ali Murtopo kala itu menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni bukanlah hari nasional. Kalaupun ada peringatan, bukan berasal dari pemerintah atau negara, kata dia. Arti simbol-simbol Pancasila. Untuk teman-teman yang belum mengetahui arti dari setiap simbol yang berada pada dada Garuda ini, berikut adalah 5 arti dari setiap simbol. 1. Simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5, dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai, dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah, dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, ini melambangkan generasi penerus yang terus turun-temurun. 3. Simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. 4. Simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dan dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. 5. Simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi sejarah dari Pancasila. Semoga kini kita bisa memahami dan mempraktikkan langsung makna-makna dari Pancasila pada kehidupan nyata. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Mimin doakan semoga semuanya sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.